Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zara Zapira dengan 3 digit NIM terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video untuk mata kuliah Praktikum Sistem Embedded, yaitu mengenai percobaan pertama, GPIO, dan Digital I/O. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dasar kerja GPIO pada microcontroller. GPIO atau General Purpose Input or Output merupakan pin pada microcontroller yang dapat digunakan sebagai input maupun output. Di dalamnya terdapat register, konfigurasi yang mengatur mode kerja pin, buffer input-output, serta transistor PMOS dan NMOS yang mengatur level logika. GPIO juga memiliki multiplexer yang memungkinkan satu pin digunakan untuk fungsi lain seperti UART, SPI, atau I2C. Dengan demikian, GPIO berfungsi sebagai penghubung antara microcontroller dan perangkat eksternal. Selanjutnya, jenis konfigurasi output pada GPIO. Pada mode output, terdapat dua konfigurasi utama yaitu push-pull dan open drain. Push-pull menggunakan transistor PMOS dan NMOS sehingga dapat menghasilkan logika high maupun low secara langsung. Lalu untuk open drain-nya yaitu hanya menggunakan transistor NMOS sehingga outputnya hanya dapat menghasilkan low atau kondisi floating. Untuk mendapatkan logika high diperlukan resistor pull-up eksternal. Mode open drain sering digunakan pada komunikasi seperti I2C karena memungkinkan beberapa perangkat menggunakan jalur data yang sama. Lalu ada konfigurasi input pada GPIO. Ketika GPIO digunakan sebagai input, diperlukan kondisi default agar pin tidak berada pada kondisi floating. Yang pertama yaitu ada pull up, menghubungkan pin ke PCC melalui resistor sehingga kondisi default menjadi high. Lalu yang kedua ada pull down, yaitu menghubungkan pin ground sehingga kondisi default menjadi low. Resistor ini bisa berasal dari internal microcontroller maupun komponen eksternal, tergantung kebutuhan rangkaian. Lalu ada teknik pembacaan tombol dan encoder. Tombol mekanik sering menghasilkan bouncing, yaitu sinyal yang tidak stabil ketika tombol ditekan. Untuk mengatasinya, digunakan teknik debounce baik melalui rangkaian RC filter maupun algoritma software. Pada encoder kuadratur, dua sinyal yaitu A dan B memiliki perbedaan fase sekitar 90 derajat, sehingga arah dan kecepatan putaran dapat diketahui. Sedangkan keypad matrix menyusun tombol dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian, microcontroller melakukan scanning untuk mendeteksi tombol yang ditekan secara efisien. Lalu ada konsep logika aktif pada sinyal digital. Konsep aktif high dan aktif low menjelaskan kapan sebuah sinyal dianggap aktif. Yang pertama yaitu active high, berarti sinyal aktif saat logika high yaitu 1. Lalu untuk active low itu berarti sinyal aktif saat logika low yaitu 0. Biasanya sinyal aktif low ditandai dengan garis di atas nama sinyal, misalnya pada sinyal reset. Memahami konsep ini penting untuk membaca diagram rangkaian dan datasheet dengan benar. Lalu di sini ada perbandingan, framework STM32 dan ESP32 dan kebetulan saya di sini praktikumnya menggunakan 2 yaitu STM32 dan ESP32. Yang pertama yaitu STM32 HAL dan ESP IDF merupakan 2 framework yang digunakan dalam pemrograman microcontroller. STM32 HAL menyediakan API tingkat tinggi yang memudahkan pemula dalam memproses pengembangannya. Lalu sementara itu, untuk ESP-IDF memberikan kontrol yang lebih detail terhadap hardware serta terintegrasi dengan free trust sehingga cocok untuk pengembangan aplikasi IoT yang lebih kompleks. Nah, mungkin sekian untuk penjelasannya mengenai KPIO. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan untuk praktikum yang saya lakukan. Nah, pada program ini kita menggunakan konfigurasi internal pada pull down. Pin yang digunakan untuk button yaitu PB0, sedangkan buat LED internalnya berada pada pin PC13. Nah, setelah programnya itu diupload ke board STM32, nah di sini kita upload dulu, nanti itu kondisi awal LED-nya pada PC13-nya itu akan menyala.
Nah, seperti ini. Lalu kemudian ketika tombol pada pin PB0-nya ditekan, nah, maka kondisinya LED-nya itu nanti akan berubah menjadi mati. Hal ini karena pada program digunakan metode toggle, sehingga setiap kali tombol ditekan, status LED akan berganti antara nyala dan mati. Nah, di sini kita kan menggunakan konfigurasi internal full down, yang dimana di sini button kita pakai VB0, lalu LED-nya pada PC13. Setelah program di-upload ke board STM32, kondisi awal LED-nya itu nanti akan menyala. Lalu di sini ketika tombolnya ditekan, maka nanti kondisi LED berubah menjadi mati. Hal ini karena programnya kita menggunakan metode toggle, sehingga setiap kali tombol ditekan, status LED akan berganti antara nyala atau mati. Nah, lalu di sini ada untuk pull up yang eksternalnya. Nah, nanti seperti ini, kita masih menggunakan button pin sama LED-nya yang sama. Nah, nanti dia jadi di LED-nya yang akan menyala, bukan hanya di internalnya saja. Nah, pada program ini itu dilakukan pengujian rangkaian tombol dengan pull up resistor menggunakan microcontroller STM32. Nah, tombol di sini yaitu dibaca secara digital oleh microcontroller. Pada kondisi default, pin berada pada logika high dan ketika tombol ditekan, maka kondisinya akan berubah menjadi low. Agar program dapat berjalan dengan stabil dan pembacaan program tidak terjadi kesalahan, maka di sini digunakan konfigurasi input dan output yang sesuai. Selain itu, digunakan juga komunikasi serial yang menampilkan status tombol yang sedang dibaca oleh microcontroller. Nah, lalu pada saat, melakukan pemrograman juga, di sini kita sempat terjadi kesalahan pada kode, yaitu pada bagian yang seharusnya tidak menggunakan angka 1, tetapi harus menggunakan angka 2. Setelah kesalahan tersebut diperbaiki, lalu program kita upload kembali dan berhasil dijalankan dengan sukses. Cara kerjanya adalah sebagai berikut, yaitu pada kondisi awal, lampu LED berada dalam keadaan mati, kemudian ketika push button ditekan, lampu LED akan pada keadaan menyala. Lalu jika tombol ditekan kembali, maka lampu LED akan sebaliknya, yaitu mati, dan jika ditombol lagi, maka akan menyala. Jadi kondisinya yaitu berbalik. Oke, di sini kita lanjut ke yang ISP dalam kondisi hidup. Nah, pada rangkaian ini kita menggunakan konfigurasi full up. Nah, di sini tuh seharusnya ISP-nya tidak hidup ya teman-teman. Harusnya di sini dalam kondisi yang pertama itu dia mati. Nah, terus di sini kita menyambungkan GND dengan push button, lalu juga dihubungkan dengan pin yang ada di sini, yaitu pin D4, yang sudah disesuaikan dengan coding yang ada pada program. Tapi karena di sini salah, di sini kita akan coba untuk sesuaikan lagi kode programnya yang digunakan. Ini merupakan kondisinya full up ya. Nah, di sini masih kita coba dulu untuk diperbaiki. Nah, setelah, coding diperbaiki, di sini dia kan kondisinya LED-nya itu mati. Sini masih processing terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita sudah sesuaikan juga. Kemudian setelah program jalan, kita bisa melihat bahwa LED-nya itu langsung mati. Nah, lalu di sini kita juga udah setting sebelumnya untuk, push button-nya ya. Nah, oke, jadi di sini menggunakan konfigurasi toggle, jadi ketika tombol ditekan, maka logika pada pin akan berubah menjadi high. Lalu LED-nya akan menyala, kemudian ketika tombol ditekan lagi, maka kondisinya akan berubah kembali, sehingga LED-nya menjadi mati. Nah, jadi ini untuk kondisi cooldown-nya sudah saya ubah, perbedaannya adalah pada konfigurasi cooldown. Tombol dihubungkan ke PCC yaitu 3,3 volt pada push button. Nah, lalu di sini pin D4-nya tetap digunakan seperti sebelumnya dan disesuaikan dengan program yang sudah dibuat. Setelah program dijalankan, LED-nya di sini langsung menyala, teman-teman. Di sini juga saya menggunakan metode toggle, jadi di mana ketika kondisinya akan berubah setiap tombolnya itu ditekan. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan, membuat project dan kebetulan di sini kita menggunakan project yaitu ESP32.
Nah, jadi pada bagian ini kita membuat project yang sedikit lebih kompleks menggunakan ESP32. Pada project ini digunakan dua tombol dan dua LED, yaitu LED internal dan LED eksternal. Untuk tombol pertama, tombol dihubungkan ke pin D4 dengan konfigurasinya pull up. Nah, pada kondisi ini ketika tombol tidak ditekan, maka LED internal akan menyala. Namun, ketika tombol ditekan, maka LED internal akan mati. Kemudian untuk tombol kedua, tombol dihubungkan ke pin D5 dan digunakan untuk mengontrol LED eksternal. Pada kondisi ini, ketika tombol ditekan, LED eksternal dalam kondisi mati, namun ketika tombol ditekan, maka eksternal akan menyala. Nah, seperti pada video ini. Jadi bisa dilihat bahwa kondisi keduanya saling berlawanan. LED internal menggunakan konfigurasi pull up, sedangkan LED eksternal menggunakan pull down. Nah, untuk wiring rangkaiannya, tombol pertama dihubungkan ke pin D4. Kemudian sisi lainnya dihubungkan ke ground karena menggunakan konfigurasi pull up. Sedangkan untuk tombol kedua, pin input dihubungkan ke pin D5, lalu sisi lainnya dihubungkan ke PCC atau 3,3 volt karena menggunakan konfigurasi pull down. Kemudian untuk LED eksternal, pin positif LED dihubungkan ke GPIO18, sedangkan pin negatif LED dihubungkan ke ground. Jadi kesimpulannya, pada rangkaian ini, tombol pertama akan mematikan LED ketika ditekan, sedangkan tombol kedua akan menyalakan LED ketika ditekan. Dengan demikian, kedua tombol memiliki logika kerja yang berbeda sesuai dengan konfigurasi pull up dan pull down yang digunakan. Nah, pada project ini kita menggunakan keypad sebagai input pada microcontroller STM32. Keypad digunakan untuk memberikan perintah yang nantinya akan mengontrol LED internal pada STM32. Ketika kita menekan tombol D di sini pada keypad, nanti dia akan menyala satu kali, lalu C nyala 2 kali, lalu yang B nanti nyala 3 kali. Nah, seperti itu. Jadi percobaan ini itu kita, keypad-nya berfungsi sebagai perangkat input, sedangkan LED internal pada STM32 digunakan sebagai indikator output untuk menunjukkan perintah yang diberikan melalui keypad. Nah, mungkin, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.